Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, di mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama di majelis ini dalam rangka bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi lentera, sehingga kita dapat meraih keselamatan baik di dunia ini, terutama kelak di yaumil akhir. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang setia terhadap sunnah dan dakwah yang telah disampaikan oleh beliau. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir untuk surat Al-Baqarah, yaitu membicarakan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini sesungguhnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, dan keterkaitan tersebut meliputi dua hal. Yang pertama, bahwa ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, karena pada ayat ini Allah melanjutkan penjelasan
tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Di mana di ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, senantiasa menunaikan sholat. Kemudian yang ketiga, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dan yang kelima, itulah yang Allah sampaikan di ayat keempat yang sedang kita bicarakan sekarang. Kemudian keterkaitan yang kedua antara ayat keempat dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana kita ketahui pada ayat sebelumnya Allah membicarakan tentang keimanan. Allah mengatakan keimanan secara umum atau secara global, yaitu beriman kepada sesuatu yang gaib. Nah, kita lihat di dalam ayat yang keempat, Allah merincikan keimanan yang dibicarakan pada ayat sebelumnya, atau seperti yang kita sampaikan tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, rincian pertama di ayat keempat ini bahwa beriman kepada yang gaib, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, rincian untuk beriman kepada yang gaib di ayat keempat ini adalah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah umat sesungguhnya bagi kita yang hidup di akhir zaman merupakan sesuatu yang gaib. Kemudian yang ketiga, sebagai perincian untuk keimanan terhadap yang gaib, di dalam ayat ini Allah sebutkan wabil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman terhadap hari akhirat. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya di dalam ayat yang mulia ini kita lihat Allah kembali mengungkapkan kata-kata yu'minun, bahwa orang-orang yang bertakwa tersebut beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa keimanan mencakup 3 hal. Yang pertama, iman itu adalah pengakuan di dalam hati. Kemudian iman itu mesti dibuktikan dalam bentuk nyata berupa ucapan-ucapan. Kemudian iman itu juga mesti dibuktikan dalam bentuk perbuatan, yaitu melalui panca indera atau anggota tubuh kita.
Jamaah sekalian yang saya muliakan, persoalan yang mesti kita imani di dalam ayat ini sehingga kita sempurna menjadi orang yang bertakwa adalah kitab Al-Quran. Kemudian kita juga mesti mengimani kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran tersebut. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini kitab yang pertama kali disebutkan yang mesti kita imani adalah Al-Quran. Baru kemudian setelahnya kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mestinya kalau kita lihat dari sisi urutannya Pak ya, kita harus beriman terlebih dahulu kepada kitab yang turun sebelum Al-Quran. Tapi di sini Allah mengajak kita agar beriman terlebih dahulu kepada Al-Quran, baru kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab penentu. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada kitab-kitab, kalau misalkan kitab-kitab yang lain diimani sementara Al-Quran diingkari. Maka oleh karena itu, apabila seseorang telah beriman kepada kitab Al-Quran, maka sesungguhnya ia pun telah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya sesungguhnya telah terkumpul di dalam kitab Al-Quran. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, kenapa kitab Al-Quran disebutkan di sini sebagai kitab yang mesti diimani pertama kali? Nah, ini menunjukkan atas kemuliaan Al-Quran tersebut. Ya Pak ya, ini menunjukkan atas kemuliaan Al-Quran tersebut. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ia mesti dekat dengan Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan di akhirat, maka ia mesti dekat dan memahami Al-Quran dan bahkan mesti menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Nabi kita mengatakan bahwa tingkatan surga akan ditentukan berdasarkan hafalan-hafalan seseorang terhadap Al-Quran. Maka apabila nanti orang-orang beriman telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu persatu dari mereka akan diperintahkan oleh Allah untuk membaca hafalan Al-Qurannya. Lalu sampai di mana akhir dari hafalan tersebut sambil naik ke atas, ya Pak ya. Jadi orang beriman sambil naik ke atas, sambil menghafalkan Al-Quran, lalu sampai di mana akhir dari hafalan itu, setinggi itulah surga yang menjadi tempatnya nanti.
Jadi tingkatan kemuliaan di surga atau tingkatan kedudukan di surga, ini diukur berdasarkan Al-Quran yang mulia ini. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya yang hendak disampaikan, bagaimana kita mesti mengimani kitab Al-Quran tersebut. Ulama-ulama kita menjelaskan mengimani kitab Al-Quran minimal dengan 3 keadaan. Yang pertama, kita yakini bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran ini kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya? Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh malaikat yang paling mulia dan disampaikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penurunan Al-Quran ini pun di saat malam yang sangat mulia. Kira-kira malam apa yang sangat mulia tersebut, Pak? Malam Lailatul Qadar. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, nah ini adalah sesuatu yang mesti ada dalam keyakinan kita. Karena sesungguhnya orang-orang kafir, terkhusus orang-orang musyrik Mekah, mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran ini adalah firman yang datang dari Allah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah syair-syair yang dibuat oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah jampi-jampi dari syaitan yang diajarkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, disebabkan karena keyakinan tersebut ya, orang-orang Quraisy menolak Al-Quran, menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menolak hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kitab Al-Quran ini mesti kita imani dengan cara memahaminya serta mengamalkan kandungan-kandungannya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, mempelajari dan memahami Al-Quran, ini bentuk dari keimanan terhadap Al-Quran itu sendiri. Kenapa demikian? Karena seseorang yang betul-betul meyakini bahwa Al-Quran ini datang dari Allah, merekalah orang yang punya semangat dan gairah untuk mempelajari Al-Quran. Orang-orang yang memahami bahwa Al-Quran adalah hidayah, Al-Quran adalah petunjuk, sesungguhnya merekalah yang akan
berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan lentera dari Al-Quran. Dan apabila mereka telah mendapatkan ilmu dan pemahaman dari Al-Quran tersebut, mereka pun berusaha untuk mengamalkan apapun petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya, sebagai contoh jamaah sekalian yang saya muliakan, kita ketahui bahwa Al-Quran telah berbicara tentang larangan-larangan yang mesti dihindari oleh seseorang yang beriman. Kemudian Al-Quran juga telah berbicara tentang perintah-perintah yang mesti dilakukan oleh seseorang yang beriman. Maka apabila orang-orang beriman tersebut telah mengetahui larangan-larangan dan perintah-perintah tersebut, mereka bersegera untuk mengamalkannya. Ya, contoh di dalam Al-Quran kita ketahui jamaah sekalian bahwa Allah memerintahkan kita agar betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti mengabdi hanya kepada Allah semata. Nah, anjuran atau perintah untuk menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah, ini bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya sesuatu yang mesti dilakukan, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan berbagai macam cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan beribadah dengan cara menunaikan sholat. Mereka melakukan sholat. Allah memerintahkan beribadah kepadanya dengan berinfak atau menunaikan zakat. Mereka keluarkan infak dan zakat. Allah memerintahkan kepada mereka agar berpuasa, mereka lakukan puasa. Kemudian selanjutnya dalam rangka beribadah kepada Allah, kita mesti menghindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apapun yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, ya bagi orang yang beriman, ini sesuatu yang mesti dihindari sesegera mungkin. Sebagai contoh misalkan jemaah sekalian, Allah melarang di dalam Al-Quran untuk melakukan kesyirikan sedikit pun kepadanya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada kitab Al-Quran, ya mereka sekuat tenaga akan berupaya untuk bisa menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan sekecil apapun. Kemudian kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bertransaksi ribawiyah. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan kitab Al-Quran, mereka bersegera untuk meninggalkan hal-hal yang berbau riba. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah melarang kita untuk melakukan zina. Ya, bagi orang-orang yang betul-betul beriman, mereka segera mungkin untuk dapat menghindari zina tersebut. Bahkan muqaddimah zina yang diharamkan oleh Allah pun sama sekali tidak dilanggar oleh orang-orang yang beriman tersebut. Sebagai contoh misalkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan bagi orang-orang yang beriman, baik ia perempuan maupun laki-laki, agar supaya mereka menundukkan pandangan mereka
Nah, ini orang-orang beriman sekuat tenaga mereka menjaga pandangan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, maka kalau misalkan kita betul-betul orang-orang yang bertakwa kepada Allah, artinya kita beriman kepada kitab Al-Quran, segala amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang hendak kita lakukan, nah ini semuanya kita cocokkan, kita upayakan agar sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian yang saya muliakan, karena Al-Quran ini adalah hidayah, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk agar supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita berkehendak untuk sampai kepada Allah dalam keadaan bahagia, tentunya apa yang mesti kita lakukan, apa yang hendak kita lakukan semasa hidup di dunia ini harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran tersebut. Maka apabila yang kita lakukan adalah sesuatu yang menyalahi petunjuk Al-Quran, maka sesungguhnya kita pun tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya yang mesti kita pahami terkait dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran inilah yang menjadi sumber ilmu dalam Islam. Al-Quran inilah sumber ilmu yang pertama dalam agama kita. Ya Pak ya? Kemudian selanjutnya sumber ilmu yang kedua di dalam agama kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat ini kita lihat Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada siapa Pak? Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini unzila ilaika, diturunkan kepadamu, maksudnya kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, seperti kita sampaikan tadi bahwa sumber ilmu yang pertama dalam agama kita adalah Al-Quran. Nah, sumber ilmu yang kedua adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagaimana mestinya seseorang hidup, bagaimana supaya seseorang sampai kepada Allah dalam keadaan bahagia. Kemudian Allah memberikan kitab ini, kitab petunjuk ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apapun petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini diperagakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Jadi Al-Quran itu manual booknya gitu Pak ya. Adapun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mesinnya. Ya Pak ya. Jadi Nabi kita peraga untuk Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya muliakan, selain kita mesti merujuk kepada Al-Quran, bagaimana mestinya kita berbuat di dalam kehidupan kita, nah kita juga mesti melihat bagaimana Nabi kita mencontohkan, bagaimana Nabi kita memproyeksikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya, karena Aisyah mengatakan saat ia ditanya ya Pak ya, saat ia ditanya tentang akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau khuluquhu Al-Quran. Jadi kehidupan Nabi kita, tingkah laku Nabi kita, perbuatan-perbuatan Nabi kita, ini semuanya mengacu kepada Al-Quran. Maka kalau misalkan kita pengen tahu bagaimana sih pengamalan hukum di dalam Al-Quran,
katakan misalkan sholat, ya lihat bagaimana Nabi kita melakukan sholat. Bagaimana sih mengamalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, seperti misalkan puasa? Ya, pelajari bagaimana Nabi kita SAW berpuasa. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, dua hal ini mesti sama-sama kita upayakan dalam menjalani hidup ini. Kita mesti merujuk kepada Al-Quran karena ia adalah petunjuk keselamatan. Dan cara mengamalkan atau menjalankan petunjuk itu kita mesti melihat contoh yang diproyeksikan oleh Nabi kita SAW. Kenapa demikian? Karena dua hal ini merupakan sumber ilmu dalam agama kita. Dalil yang lain dapat kita lihat seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Ya Pak ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di ayat pertama bahwa telah ada kitab yang berfungsi sebagai Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi Al-Bayyinah di sini sumber ilmu yang pertama yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, coba perhatikan di ayat berikutnya. Allah mengatakan apa? Rasulun minallah. Maksudnya adalah Muhammad SAW. Nah, ini eksistensi Nabi kita sebagai Rasul dan utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber ilmu yang kedua, supaya kita tahu bagaimana menjalankan hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, dua hal ini tidak boleh dipisah. Dua hal ini mesti berjalan secara simultan. Artinya seseorang tidak akan dapat menempuh perjalanan sesuai dengan Shiratal Mustaqim di saat orang tersebut memisah antara Al-Quran dengan Nabi SAW. Nah, ini di zaman sekarang merupakan persoalan yang banyak terjadi, Pak. Kalau kita lihat di lingkungan kita, banyak orang yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi dan beriman kepada Al-Quran tok. Menjalankan hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran saja. Adapun penjelasan-penjelasan dari Nabi mereka ingkari. Nah, ini orang-orang seperti ini akan jatuh ke dalam kesesatan. Maka oleh karena itu ini mesti diperhatikan jemaah sekalian. Dua sumber ilmu ini harus sama-sama berjalan dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul berada di atas Shiratal Mustaqim. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan ilmu kita terhadap Al-Quran telah baik, ya Pak ya, sesungguhnya yang akan dilahirkan oleh ilmu tersebut adalah khasyah. Ya, yang akan dilahirkan oleh ilmu tersebut adalah khasyah. Dan apabila seseorang takut, maka sesungguhnya ia pun akan beramal sekuat tenaga. Ya Pak ya. Jadi apabila seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun akan berupaya untuk mendapatkan keselamatan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, oleh karena itulah di surat Al-Bayyinah Pak ya, di bagian awal surat Allah berbicara tentang sumber ilmu, yaitu Al-Bayyinah, Al-Quran, kemudian Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak perhatikan di akhir surat tersebut
Apa yang disampaikan oleh Allah? Dzalika liman khasya rabbah. Allah berbicara tentang khasyah, tentang takut kepada Allah. Kenapa demikian? Nah, ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Quran, dipahami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, akan membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain juga menjelaskan hal ini, Pak. Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara umat manusia yang akan takut kepadaku hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, apakah ilmu dan pemahaman kita terhadap Al-Quran betul-betul telah menjadi hidayah bagi kita, telah menjadi petunjuk yang akan membawa kita menuju keselamatan hakiki? Jawabannya di sini, Pak. Kalau ilmu itu membuahkan rasa takut di hati kita, sehingga kita berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, kemudian kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, rasa takut inilah tanda kalau kita betul-betul telah mendapatkan Al-Quran sebagai hidayah petunjuk. Tapi kalau misalkan pengetahuan kita terhadap Al-Quran tidak membuahkan khasyah, tidak membuat hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Al-Quran ini bukanlah jalan hidayah bagi kita. Maka masing-masing dari kita ya dapat mengetahui bagaimana dirinya sendiri. Apakah ia takut kepada Allah sehingga ia menjalankan perintah-perintahnya, sehingga ia meninggalkan larangan-larangannya, atau sebaliknya, sama saja baginya diperingati atau tidak diperingati. Tidak ada bedanya. Ada Al-Quran dan tidak ada. Ia hidup semaunya. Kalau keadaan kita seperti keadaan nomor 2, sesungguhnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang belum menjadi hidayah bagi kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin terhadap hari akhirat. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, yang ingin digarisbawahi dari bagian akhir ayat keempat dari surat Al-Baqarah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ayat ini berbeda dengan kaidah bahasa yang semestinya, Pak. Ya, berbeda dengan kaidah bahasa yang semestinya. Nah, berdasarkan kaidah, bunyi ayat ini mestinya ya, Pak, ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa hum yuqinuna bil akhirah. Ini yang semestinya, Pak. Ya, karena yu'minun adalah fi'il mudhari, kemudian yuqinun juga fi'il mudhari. Lalu sebelumnya ada apa? Ada huruf ataf. Ya, jadi mesti yuqinun ini di depan, lalu bil akhirah di ujung. Ini yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Lalu kenapa di sini Allah mendahulukan bil akhirah, baru kemudian yuqinun? Nah, ulama-ulama kita menyebutkan ini sebuah penekanan. Nah, kenapa Allah menekankan keimanan terhadap akhirat melebihi dari yang lain-lain? Jawabannya karena iman kepada akhirat adalah kunci utama
sehingga seseorang betul-betul mudah untuk melakukan kebaikan. Apabila seseorang tidak memiliki keimanan yang baik kepada hari akhirat, maka orang-orang seperti ini akan cenderung ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya? Jadi wallahu a'lam, keimanan kepada hari akhirat ini sesuatu yang sangat dominan untuk membuat seseorang takut. Karena bicara soal akhirat, kita tahu akan ada hari berbangkit. Bicara soal akhirat, kita tahu akan ada kubur. Bicara soal akhirat, kita tahu akan ada mahsyar. Bicara soal akhirat, kita akan tahu bahwa Allah akan mendirikan hisab. Bicara soal akhirat, kita tahu ada balasan yang buruk berupa neraka dan ada balasan yang baik berupa surga. Maka orang-orang yang betul-betul mengimani hari akhirat, insya Allah ia akan lebih termotivasi lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindarkan dirinya dari keburukan-keburukan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, oleh karena itulah apabila kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Pak ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersumpah atas nama kuda perang. Ya Pak ya, bersumpah atas nama kuda perang. Allah menggambarkan kuda perang disebabkan karena patuh sama pemiliknya, ia lari sekencang-kencangnya sampai terengah-engah. Allah menggambarkan jika pemilik kuda tersebut menghendaki kuda melakukan penyerangan di waktu subuh, kuda tersebut betul-betul manut, Pak. Ya, Allah mengatakan saking kencangnya kuda perang itu berlari untuk memenuhi keinginan pemiliknya, sampai-sampai tapal kuda itu berbenturan dengan batu sehingga keluar percikan api. Bahkan kalau pemilik kuda perang ini menghendaki kuda tersebut masuk ke kubu lawan, nggak ada ragu-ragunya, Pak. Kuda itu langsung nerabas barisan musuh. Nah ini kuda, Pak. Jadi kuda patuh betul terhadap pemiliknya. Padahal makanan yang diberikan oleh pemiliknya hanya sebatas apa? Rumput, air, itu aja, Pak. Adapun manusia bagaimana? Bagaimana tingkat kepatuhan dan ketaatan manusia terhadap pemiliknya, yaitu Allah? Padahal kita ketahui Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Ya Pak ya? Seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, nikmat itu dikatakan oleh Allah Al-Kautsar. Jadi apa yang kita butuhkan Allah sediakan. Kita butuh perawatan, Allah rawat. Kita butuh keselamatan, Allah berikan keselamatan. Bahkan penjagaan Allah kepada kita sehingga kita selamat jauh lebih ekstra dibanding penyelamatan kita terhadap diri kita untuk mendapatkan keselamatan. Ya contoh misalkan seperti yang sering kita sampaikan di sini, Pak. Seseorang yang hendak tidur, ya ada potensi saat tidur serangga masuk ke telinga, ya kan Pak ya? Serangga masuk ke lubang hidung, nah, ini kan bahaya. Sementara kita dalam keadaan tidur, kita nggak nyadar gitu ya, tahu-tahu semut masuk ke lubang hidung, ya nyawa taruhannya, Pak. Nah coba perhatikan, Allah menjaga kita sehingga itu nggak terjadi, Pak. Kalaupun terjadi, ya hanya sekali dua kali aja, nggak sering-sering gitu loh, Pak.
jamaah sekalian, kalau seandainya kita mesti menjaga diri kita, ya saat tidur kita sumbat telinga pakai kapas, kemudian hidung juga disumbat pakai kapas. Kira-kira tidurnya jadi nggak Pak? Ya nggak jadi. Ya nggak jadi. Padahal potensi bahaya ada Pak. Nah ini nih Allah menjaga kita sampai sedemikian rupa Pak. Saat kita dalam kondisi paling lemah, dalam keadaan tidur, Allah begitu sempurna memberikan penjagaan kepada kita. Tapi namanya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, lakanud. Mereka banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Al-Adiyat Allah katakan, yang bikin parah manusia-manusia yang ingkar ini tahu kalau ia ingkar. Nah, ini yang bikin parah Pak. Ya. Jadi orang-orang yang ingkar, durhaka, maksiat kepada Allah, hakikatnya mereka tahu mereka sedang maksiat kepada Allah. Orang-orang yang berzina, sebetulnya mereka tahu kalau zina itu dilarang oleh Allah. Orang-orang yang menyakiti hati orang tua, hati orang-orang yang beriman, mereka tahu tuh kalau menyakiti orang tua, menyakiti orang-orang yang beriman sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manusia parahnya Pak. Mereka suka maksiat dan mereka tahu kalau itu sesuatu yang tidak baik. Nah, kenapa manusia suka melakukan ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah? Allah katakan di surat Al-Adiyat apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini masalahnya Pak. Disebabkan karena manusia itu apa? Disebabkan karena manusia itu mencintai al-khair, kebaikan. La syadid dengan cinta yang berlebihan. Nah, apa yang dimaksud dengan khair di sini Pak di dalam ayat ini? Kalau secara bahasa artinya kebaikan. Cuman ulama-ulama menafsirkan al-khair di dalam ayat ini adalah pernak-pernik dunia. Ya Pak ya. Jadi yang membuat seseorang suka melakukan pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah, bahkan kadang-kadang dia tahu itu nggak boleh, tapi masih aja dilanggar. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan. Baginya baik, ya Pak ya, khair baik. Baginya khair atau baik itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang mencintai dunia, ketemu sama orang yang setiap waktu sholat datang ke masjid, lalu ia sholat berjamaah, kemudian dia lakukan dengan khusyuk gitu Pak ya. Selesai ia sambung lagi sholat ba'diyah, kemudian kembali ke rumah, hidup apa adanya, rumah sederhana gitu ya. Nah ini bagi orang-orang yang cinta dunia, kira-kira orang yang baik, sukses, berhasil atau tidak Pak? Bagi orang-orang yang mencintai dunia, orang-orang seperti yang tadi saya gambarkan, kira-kira orang yang sukses, berhasil atau tidak? Kalau cinta dunia, tidak. Karena orang-orang yang cinta dunia itu apa? Kebaikan itu dikembalikan kepada pernak-pernik dunia. Seseorang tekun menjalankan ibadah, khusyuk, takut kepada Allah, hidup dalam kesederhanaan, ini enggak dikatakan orang-orang yang cinta dunia sebagai orang yang sukses, enggak. Jadi orang-orang yang cinta dunia itu ya ukuran kebaikan bagi mereka apa? Dunia. Kalau seseorang di waktu pagi rapi, pakai dasi gitu Pak ya, lalu berangkat kerja, naik mobil, kemudian nyampe di tempat kerjaan, merintah kepala bagian gitu Pak ya, kemudian pulang ke rumah mantreng gitu ya. Nah ini bagi orang-orang yang cinta dunia adalah orang-orang yang sukses. Jadi segala kebaikan ukurannya bagi orang yang cinta dunia adalah dunia. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang sukses. Orang yang punya jabatan, perginya dijemput, pulangnya diantar, dikawal gitu ya. Nah, ini bagi orang-orang yang cinta dunia sukses. Ya Pak ya.
Jadi wallahu a'lam ini nih, penyebab seseorang banyak melakukan keingkaran kepada Allah, bahkan dengan ilmu yang jelas ia sengaja melakukan pengingkaran tersebut. Masalahnya apa Pak? Masalahnya cinta terhadap dunia. Nah, kalau seseorang telah cinta terhadap dunia dengan cinta berlebihan, otomatis ia akan melupakan akhirat Pak. Ya, otomatis ia akan melupakan akhirat. Makanya Allah ingatkan, kalau seandainya kalian telah didominasi cinta terhadap dunia, apa yang mesti diingat? Bu'thira ma fil kubur. Harus diingat kalau nanti apapun yang ada di dalam kubur akan dimuntahkan oleh dunia ini semuanya. Nah, ini maksudnya apa Pak? Maksudnya yaumul qiyamah, hari berbangkit. Ya Pak ya? Jadi kalau kita didominasi cinta dunia, kita harus obati itu dengan mengingat akhirat. Salah satunya ingat kubur. Ya Pak ya? Kemudian apa lagi? Wa hussila ma fis sudur. Maksudnya apa Pak? Mizan yaumul hisab. Allah akan membuka segala rahasia yang ada di hati kita. Apapun amalan-amalan, sekalipun ia masih di dalam hati, ini akan dibuka oleh Allah nanti di yaumul hisab. Ya Pak ya? Wa hussila ma fis sudur. Semua yang di hati itu akan dikeluarkan oleh Allah untuk diadili. Kalau misalkan di dalam hati itu ada kejahatan, maksiat kepada Allah, ini akan diadili oleh Allah. Katakan misalkan di dalam hati itu ada kesombongan, kira-kira kesombongan itu adanya di mana Pak? Di hati. Nah, ini akan dikeluarkan oleh Allah, lalu akan diadili. Kalau misalkan di hati itu ada ujub, akan dikeluarkan oleh Allah untuk diadili. Di hati itu ada riya, akan dikeluarkan oleh Allah untuk diadili. Ya sama halnya juga Pak ya, jika di hati itu ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan, nah ini pun akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas. Sebagai contoh misalkan bapak hatinya selalu takut kepada Allah. Jangan salah, takut itu adanya di hati. Nanti takut kepada Allah yang ada di hati itu akan dibuka oleh Allah, lalu akan diganjar dengan kebaikan. Jika di hati Bapak ada rasa cinta kepada Allah, cinta ini nanti akan dibuka, lalu diganjar oleh Allah dengan kebaikan. Harapan akan dibuka semuanya Pak. Ya, jadi wallahu a'lam jemaah sekalian yang saya muliakan. Kemudian apalagi Pak, di akhir surat Al-Adiyat Allah katakan, apa Allah? Firman Allah di akhir surat Al-Adiyat, Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Allah kepada umat manusia la khabir, tahu persis. Enggak ada satupun persoalan yang enggak diketahui oleh Allah. Bahkan yang rahasia sekalipun diketahui oleh Allah secara terang benderang. Jadilah khabir, ini sifat atau nama Allah terkait dengan hal-hal yang rahasia ya Pak ya. Jadi agak berbeda dengan alim. Kalau alim, ini biasanya digunakan untuk mengetahui hal-hal yang kasat. Ya Pak ya. Kalau khabir, ini biasanya digunakan untuk mengetahui sesuatu yang rahasia. Makanya kalau intelijen, itu tugasnya apa Pak? Intelijen itu tugasnya mencari informasi yang sifatnya rahasia Pak. Ya, jadi intelijen nyarinya informasi yang rahasia. Nah, bahasa Arab intelijen itu apa? Mukhabarat.
sama dengan al-khabir. Jadi al-khabir itu fungsinya untuk mengetahui sesuatu yang rahasia. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, yang ingin disampaikan, kenapa kita bicara surat Al-Adiyat Pak ya? Karena di dalam surat ini Allah menggambarkan sesuatu yang akan menyebabkan seseorang gampang melakukan pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah. Bahkan kadang-kadang ia tahu itu nggak benar, tetap aja dilakukan gitu Pak ya. Nah ini disebabkan karena mereka telah lupa kepada akhirat. Ya Pak ya, disebabkan karena mereka telah lupa kepada akhirat. Maka oleh karena itu ya Nabi kita menganjurkan agar kita berziarah di saat apa Pak? Di saat hati kita udah condong kepada dunia. Kalian ziarah kubur supaya ingat ama mati. Ya, Nabi kita menganjurkan agar supaya kita mengusap ubun-ubun anak yatim. Supaya apa? Supaya hati kita lembut. Karena dengan mengusap ubun-ubun anak yatim, kita ingat kalau ayahnya udah wafat, kalau ibunya udah wafat. Jadi ngusap ubun-ubun anak yatim kata Nabi bisa melembutkan hati, karena dengan mengusap dan melihat anak yatim tersebut, kita ingat kalau orang tuanya udah mati. Jadi kita ingat sama mati. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, inilah maksud kenapa Allah mendahulukan wabil akhirah, karena penekanan. Kenapa ada penekanan terhadap keimanan terhadap akhirat? Karena ini sangat dominan untuk memotivasi seseorang agar mudah melakukan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, bagian akhir ayat ini Allah tutup dengan pernyataan wa hum yuqinun. Orang-orang bertakwa itu yakin betul sama hari akhirat. Nah ini nih Pak, orang bertakwa itu mesti yakin betul sama hari akhirat. Afwan, saya minum dulu Pak ya. Jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Jadi orang-orang yang bertakwa itu betul-betul yakin akan adanya hari akhirat. Nah ini nih, sekarang pertanyaannya, kira-kira Bapak yakin betul nggak kalau akhirat itu bakal terjadi? Nah ini nih, ya Pak ya. Nah, kalau memang betul-betul yakin, mesti termotivasi untuk melakukan sejumlah kebaikan. Selesai dari satu kebaikan, punya keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan yang lain. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bicara soal hari akhirat, Allah menyampaikan kepercayaan tersebut, ya. Allah menyampaikan kepercayaan terhadap hari akhirat itu dengan bahasa apa Pak? Yakin. Ya. Tadi kita bicara soal kitab. Kepercayaan kita terhadap kitab Allah bahasakan dengan iman. Kira-kira apa perbedaannya Pak? Iman dengan yakin. Iman artinya percaya ya. Kalau kita bahasa Indonesiakan ya. Saya percaya. Yakin artinya, ya ini udah bahasa Indonesia juga ya, udah diserap menjadi bahasa Indonesia. Saya yakin, saya percaya, saya yakin. Kira-kira apa bedanya Pak? Ada bedanya nggak? Apa bedanya kira-kira? Baik. Jadi antara iman dengan yakin, ya sebetulnya ada perbedaan. Seperti disampaikan di dalam tafsir Al-Wasit, bahwa yang disebut dengan yakin secara bahasa Pak ya, alma idza sakana. Jadi yakin itu adalah air apabila ia telah tenang. Wa dhahara ma tahtahu, sehingga dapat dilihat apa yang ada di bagian bawahnya.
Ya logikanya, analoginya ini Pak. Bapak bikin kopi. Ya Pak ya, contohnya ya Pak ya. Jadi kalau Bapak bikin kopi, di situ ada apa Pak? Ada serbuk kopi ya. Kemudian udah ada gulanya ya. Lalu diseduh pakai air. Kemudian diaduk. Ya Pak ya. Baik. Nah setelah diaduk, ini kan air muter nih Pak. Kemudian larut sama kopi dan gula. Air ini nantinya akan tenang di dalam gelas, contohnya gelas ya. Air ini nantinya akan tenang sehingga kita lihat kopi itu turun ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan yakin Pak. Ya. Jadi saat air yang kita aduk tadi udah tenang, akan dapat kita lihat mana kopi, mana air. Jadi ada batasnya gitu Pak. Nah ini yang disebut dengan yakin. Artinya apa? Kalau misalkan seseorang yakinnya 100%, ia akan dapat seolah-olah melihat apa yang ia yakini. Ini maksudnya Pak. Ya, sama dengan bubuk kopi tadi. Saat air itu masih bergerak belum tenang, kira-kira Bapak bisa nggak melihat kopi di dalam gelas tersebut? Tidak. Tapi saat airnya udah tenang, bubuk kopinya turun ke bawah. Nah ini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat perbedaan atau pemisah antara air dengan kopi. Jadi sama Pak, orang yang yakin terhadap sesuatu, jika keyakinan itu 100%, maka seolah-olah ia bisa melihat apa yang dia yakini. Itu yang pertama. Kemudian orang yang yakin, ya Pak ya, orang-orang yang yakin dengan keyakinan 100%, hatinya akan tenang seperti air tadi. Ya Pak ya. Jadi kalau hati udah tenang dengan keyakinan, orang ini akan dapat seolah-olah melihat apa yang ia yakini. Baik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bicara soal akhirat, ini semuanya terkait dengan hal-hal yang gaib. Ya Pak ya. Jadi bicara soal keimanan kepada hari akhirat, ini terkait dengan hal-hal yang gaib. Sesuatu yang tidak dapat kasat mata bagi manusia. Ya contoh kubur. Kira-kira keadaan di kubur gaib atau tidak Pak? Gaib. Kemudian nanti yaumul ba'ats, Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam perut bumi. Semuanya keluar, nggak ada yang tersisa. Kira-kira gaib atau tidak Pak? Gaib. Adanya yaumul hisab, mahsyar, gaib. Adanya surga, gaib. Adanya neraka, gaib. Nah ini nggak dapat kita lihat melalui mata kepala kita, tapi kita yakin. Ya Pak ya, tapi kita yakin. Nah sekarang, bagaimana tingkat keyakinan kita terhadap hal-hal yang gaib tersebut? Nah ini persoalannya Pak. Kalau misalkan 100% Bapak yakin sama kubur, seolah-olah Bapak melihat bagaimana keadaan di dalam kubur tersebut. Ini kira-kira Bapak merasakan seperti itu atau tidak? Nah ini membuat kita seolah-olah menyaksikan apa yang kita yakini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bahasa lain di dalam hadis Nabi kita mengatakan bahwa satu tingkatan lagi di atas iman, yaitu al-ihsan. Ya Pak ya, apa yang disebut dengan al-ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Ini kata Nabi ya, an ta'budallah ka'annaka tarahu.
Engkau harus menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kira-kira menyembah Allah udah bisa seperti ini belum, Pak? Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ketika kemarin kita belajar surat Al-Fatihah saat sholat gitu, Pak, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab sama Allah, ya Pak ya. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab lagi sama Allah, sampai selanjutnya dijawab oleh Allah. Kira-kira kita bisa merasakan dialog tersebut atau tidak? Nah ini nih, ya Pak ya. Jadi kalau kita bisa merasakan dialog tersebut saat ibadah, kita merasa kita sedang berhadapan dengan Allah. Itulah keyakinan yang 100%. Kalau turun dari itu, ya udah. Jangan sampai 50 banding 50. Nantinya hasilnya apa? Raib atau syak. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang disebut dengan iman yaitu tuntutannya amal. Kalau yakin tadi tuntutannya apa? Ketenangan jiwa sehingga kita dapat seperti melihat sesuatu yang kita yakini. Jadi bicara soal iman kepada akhirat, ada nggak yang mesti diamalkan, Pak? Nggak ada, cukup keyakinan aja. Ya, cuman cara untuk selamat di sana kita mesti sholat. Nah ini sholat ini tuntutan iman, bukan tuntutan yakin. Jadi percaya kepada hari akhirat, cukup percaya aja. Allah katakan nanti akan ada hisab, yakini 100%. Akan ada berbangkit, yakini 100%. Jadi yakin itu tuntutannya adalah ketenangan sehingga kita seperti melihat apa yang kita yakini. Iman adalah sebuah kepercayaan yang menuntut agar kita melakukan apa? Amal. Jadi kalau bicara soal iman, nggak ada amalnya, ya udah imannya nggak benar. Ya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, selesai dari ayat keempat, kemudian selanjutnya yang ingin disampaikan, surat Al-Baqarah mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat, ya Pak ya, Allah membicarakan rukun iman dan rukun Islam, ya Pak ya. Allah berbicara rukun iman dan rukun Islam. Jamaah sekalian, kira-kira apa saja rukun iman yang dibicarakan oleh Allah dari ayat pertama sampai ayat keempat, Pak? Beriman kepada yang gaib tadi itu global ya. Nah, kita minta yang spesifik. Beriman kepada yang ini aja Pak, yang jelas gitu loh, yang disebutkan secara langsung gitu. Beriman kepada kitab, nah, itu rukun iman tuh. Kemudian beriman kepada hari akhirat, nah, ini rukun iman nih. Kemudian di ayat pertama sampai ayat keempat juga Allah bicara soal rukun Islam. Apa saja Pak rukun Islam yang dibicarakan? Salat. Kemudian apa lagi? Sebagian rukun Islam. Kira-kira kenapa Pak? Jawabannya, orang bertakwa tersebut mesti baik hatinya. Karena rukun iman konsentrasinya di mana Pak? Di hati. Percaya kepada Allah itu di hati Pak. Percaya kepada malaikat-malaikat di hati. Ya, percaya kepada kitab-kitab, rasul-rasul, yaumul qiyamah, qada, takdir. Ini semuanya konsentrasinya di mana? Di hati. Nah Allah bicara soal rukun iman di ayat pertama sampai ayat keempat sebanyak 2 rukun iman. Nah ini menunjukkan orang yang bertakwa itu hatinya mesti baik. Kemudian Allah juga bicara di sini 2 rukun Islam. Maksudnya apa? Orang bertakwa itu mesti baik perbuatannya. Ya Pak ya.
Jadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, hatinya sehat. Orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah, perbuatannya amal-amal saleh. Ya Pak ya? Jadi kalau memang betul-betul beriman, di hatinya itu nggak ada penyakit Pak. Ya, di hatinya itu nggak ada penyakit. Bicara soal ujub, hati orang beriman sejahtera. Nggak ada sedikit pun terjangkiti sama penyakit ujub. Bicara soal ria, hati orang yang bertakwa itu nggak kena. Mereka bersih, hati mereka suci dari ria. Jadi hati mereka betul-betul sehat. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, bagian akhir yang mesti kita pahami dari ayat ini Pak. Ya. Afwan agak dipercepat Pak ya. Ini nggak kuat di suara. Baik. Yang mesti kita pahami di bagian akhir dari pembahasan kita untuk kesempatan kali ini Pak ya, dari ayat pertama sampai ayat keempat, Allah membicarakan pembagian hati manusia yang pertama. Ya Pak ya. Jadi hati manusia, kata ulama-ulama kita ya, seperti disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid dalam Tazkiyatun Nufusnya, ada 3 macam Pak. Hati yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sejahtera. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang mati. Nah ini nanti kita sampaikan Pak ya, di ayat ke-6. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Ya Pak ya. Jadi hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Nah ini hatinya orang-orang munafik. Yang kedua tadi apa? Hati yang mati. Ini hatinya orang-orang kafir. Kemudian yang pertama hati yang salim, sejahtera. Hatinya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu hatinya sehat. Ya Pak ya. Sehingga keimanan dapat bersarang di hati tersebut. Yang namanya ria, ujub, takabur nggak bisa masuk ke dalam hati yang sehat Pak. Kemudian yang paling penting ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hidayah Al-Quran, hidayah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi hanya bisa menempel di hati yang sehat tersebut. Ya Pak ya, hanya bisa menempel di hati yang sehat tersebut. Kalau seandainya hidayah ini telah menempel di hati yang sehat, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Ya Pak ya. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian, Al-Quran itu gak akan nempel di hati yang sakit Pak. Ya, Al-Quran itu gak bakal nempel di hati yang mati. Al-Quran itu cuma nempel di hati yang salim, hati yang sehat, hati yang sejahtera. Maka oleh karena itu ya orang-orang kafir, karena apa? Hati mereka mati. Orang-orang munafik sekalipun mereka bisa baca Al-Quran, tapi kandungan Al-Quran itu sampai di sini doang, sampai di tenggorokan aja. Jadi orang-orang beriman ketika mendapatkan ayat Al-Quran langsung masuk ke mana Pak? Ke hati. Karena hati mereka adalah hati yang sehat. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, kajian kali ini kita tutup dengan apa? Pesan, mari kita sehatkan hati kita. Ya, jangan biarkan hal-hal berupa penyakit masuk ke dalam sehingga ia kesakitan. Karena kalau hati udah sakit, sekuat apapun hidayah
yang ada di hadapan kita, sesungguhnya ia nggak bisa memberikan manfaat bagi kita. Hidayah itu nggak bisa menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan Pak? Insya Allah kalau bisa dijawab, ya dijawab. Kalau nggak bisa, ya kita tunggu dulu pertemuan yang akan datang. Baik. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kajian kita ayat 4 dan ayat 5, dan insya Allah untuk minggu depan akan dilanjutkan ayat yang ke-6. Mudah-mudahan